Halo semuanya, apa kabar semuanya? Perkenalkan, bersama saya ini udah ada Bapak Anthony Ruby. Halo Miss Ellen. Ya, Pak Anthony Ruby ini adalah seorang konsultan pajak, mungkin bisa memperkenalkan diri, Pak. Profilnya nih kayak gimana nih? Saya melihat prestasinya Pak Anthony Ruby ini juga udah sangat banyak ya. Thank you Miss Ellen. Jadi perkenalkan saya Anthony yang dimana sekarang saya ini bersama partner saya mendirikan suatu kantor konsultan pajak yang bernama KKP Anthony Aris dan Lekan yang biasa dikenal dengan nama Luminos. Nah, saya sih sudah malang melintang di mana waktu itu saya pernah bekerja di EY dan juga pernah bekerja di Moore Steven sampai terakhirnya saya terakhir ini ada buka kantor sendiri. Dan biasa Hmm, juga kita pegangnya itu adalah grup-grup usaha. Mungkin kurang lebih ya. seperti itu, misalnya. Jadi mungkin saya ulang sedikit, Pak Antoni Ruby ini merupakan full service accounting tax and management consultant dan juga berpengalaman sebagai auditor di salah satu perusahaan auditor for Big Four, Big Four. ya Big Four, Ernst and Young Indonesia, Accounting at PT Smart Tbk, Tax Department at Moore Stephens Indonesia, dan saat ini sebagai partner dan owner pastinya di kantor konsultan pajak Antoni Aris dan rekan, dan mempunyai achievement sebagai Chartered Accountant, Asian Chartered Professional Accountant, dan juga BKP bersertifikat konsultan pajak. Oke. Nah, pastinya kita malam hari ini mau belajar banyak dari Pak Antoni Ruby. Kira-kira belajar apa aja ya, teman-teman ya? Yang pasti, teman-teman di sini investor saham dan pengusaha udah nggak sabar nih mau belajar bareng Pak Antoni Ruby. Oke, absen dulu nih di sini nih. Selamat malam. Siapa di sini investor saham, trader saham, siapa pengusaha? Bentar lagi udah waktunya lapor ini ya Pak ya, Betul. SPT ya Pak ya, Udah mulai pada SPT sibuk tahunan. ngisi-ngisi SPT pasti. Deadline-nya kapan sih Pak? Tanggal 31 Maret untuk orang pribadi. Dan akhir April untuk perusahaan Perusahaan. ya. Betul. Oke deh. Nah kita udah penasaran nih Pak Antoni Ruby. Ya, jadi gimana sih sebenarnya sistem perpajakan untuk teman-teman investor saham dan investor dan trader saham, terus kemudian untuk pengusaha tuh gimana gitu ya. Oke, ya jadi yang sudah bergabung di sini sudah boleh chat. Oke. Nah, yang pertama yang aku pengen tanyain ke Pak Antoni Ruby nih ya, pajak untuk investor investor saham dulu itu gimana sih Pak? Mungkin ada beberapa yang udah paham, ada beberapa yang belum nih. Kok kenapa dengar-dengar katanya nih, sebenarnya aku udah tahu sih, tapi ya pura-pura nggak tahu boleh lah ya, Boleh, mewakili boleh. Silakan, pertanyaan silakan. pertanyaan teman-teman yang masih nggak tahu gitu. Dengar-dengar nih pajaknya buat investor saham tuh murah banget ya. Jadi dengar-dengar Pak, pajaknya tuh kecil banget. Kenapa bisa begitu sih Pak? Mungkin bisa dijelaskan investor atau trader saham tuh kena pajaknya gimana? Oke, jadi begini, bagi para investor atau trader saham yang dimana bertransaksinya itu di dalam bursa, bursa BEI, itu kena pajaknya tuh hanya satu kali di mana pada saat dia melakukan penjualan saham. Oke, which mean yang dimana pajaknya itu adalah 0,1% dari nilai penjualan. Jadi kalau kamu mau untungnya seberapa persen, mau sampai 100% untungnya, itu pajak kamu ya hanya 0,1% dari si nilai penjualan itu. Contohnya gini, misalkan kamu beli saham dengan harga 1.000, tiba-tiba dia menjadi harga 5.000. Kamu punya keuntungan 4.000 dong. Nah, kamu tuh nggak bayar dari selisih keuntungan 4.000 tersebut. Kamu bayar hanya dari 0,1% dari si 5.000 tersebut. Kurang lebih seperti itu misalnya. Oke. Terus pertanyaannya nih Pak, yang dilaporin sekarang kalau buat laporan pajak di akhir tahun gitu ya, untuk di Maret ini kan laporin yang 2023 punya. Itu Betul. yang dilaporin itu sebenarnya saham yang saham yang ya 0,1%-nya itu dari yang masih itu kan pasti yang udah kejual dong ya, Betul, gitu. betul. Nah, terus gimana dengan yang masih belum terjual? Apakah ini dilaporkan juga sebagai aset atau gimana? Yes, betul. Jadi pada saat rekan-rekan semua mau melaporkan transaksi saham kalian dan juga investasi saham kalian, nah itu kalian bisa minta kepada sekuritas kalian yang namanya client portfolio dan juga
trade summary transaction selama tahun, ya, let's say kita ngomong 2023 ya. Berarti selama tahun 2023 tersebut. Nah, klien portofolio itu nantinya untuk dilaporkan dalam list aset kalian. Karena kenapa? Karena kan klien portofolio per 31 Desember itu adalah saham-saham yang masih kalian tahan sampai dengan 31 Desember, belum kalian jual. Nah, itu kalian harus catat tuh di list aset SPT kalian. Nah, bagaimana dengan si nilai penjualannya? Nah, si nilai penjualannya ini juga tetap harus dilaporkan di dalam SPT kalian, yaitu di dalam form lampiran pajak final. Mungkin nanti saya bisa share ya, itu belakangan ya. Tapi kedua hal tersebut, client portfolio dan trade summary transaction itu harus diminta kepada sekuritas sebagai dasar untuk menginput di dalam SPT pribadi rekan-rekan. Seperti itu. Ini ada pertanyaan, aku membaca beberapa pertanyaan ya Pak ya. Ini ada yang penasaran dengan pajak kripto juga nih Pak, boleh nggak sih nanti diupdate Pak? Tapi Ya, nanti mungkin aja, untuk next section ya. nanti aja ya. Oke. Boleh. Tapi ini ada pertanyaan gini, gimana kalau portofolio masih minus? Minus Oke. dalam arti yang terjual dan yang masih ditahan. Oke, jadi portofolio minus, which mean masih unrealized, belum realized kan? Nah, tetap harus dicatat di dalam list aset kalian, tapi senilai book value-nya, bukan senilai market value-nya. Jadi pada saat kalian beli harganya misalkan let's say 1.000 dan pada saat itu turun dari jadi saham gocap, nah itu kalian tetap harus lapor tuh, kalian waktu pada saat beli harganya 1.000. Nah, misalkan tiba-tiba ini saham naik nih jadi 6.000, kalian belum jual nih. Nah, kalian tetap lapornya dengan harga 1.000 tersebut karena yang dilaporkan itu adalah sesuai dengan pada saat kalian beli kayak gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi Pak. Saya menjawab pertanyaan yang saham-saham dan trading-trading dulu aja ya. Kalau untuk yang UMKM, nanti kita akan bahas juga ya. Saya akan seling-selingin. Em, Kalau nggak punya NPWP gimana? Terus kalau nggak lapor gimana? Ini ada yang bilang kena denda nih karena nggak tahu cara lapornya. Mungkin habis ini penasaran kalau Bapak bisa share screen, boleh sih Pak kalau mau share screen Boleh. tentang cara lapornya tuh gimana. Tapi ini jawab dulu pertanyaan yang ini Pak, kalau nggak punya NPWP gimana gitu. Oke, begini, setahu saya sekuritas sekarang pada saat mau mendaftarkan sebagai apa tuh namanya, Miss? Sebagai trader, Nasabah, ya yang sebagai nasabah, klien. itu biasanya harus harus memiliki NPWP terlebih dahulu, setahu saya ya. Cuman kalau misalkan nggak ada NPWP bagaimana ya? Artinya kamu nggak bisa lapor sama sekali, kayak gitu. Iya, banyak orang sih Pak, banyak orang yang takut melaporkan eh, pajak gitu ya. Jadi banyak orang yang takut melaporkan hartanya ke perpajakan gitu. Jadi kalau aku ketemu orang-orang yang istilah kata tuh cenderung konservatif dan ya banyak takutnya, itu biasanya takut itu karena nggak ngerti sih, nggak paham. Ketika saya bertemu dengan beberapa pengusaha besar, justru malah mereka mau tuh kelihatan asetnya mereka tuh besar gitu, Yes, correct. dilaporin. Yes, Nah, bener nggak sih Pak? Kenapa correct. begitu Pak? Coba bisa diceritain mungkin. Oke, jadi sebenarnya gini, sebenarnya kamu tuh no worries lah ibarat kata kalau mau lapor kamu punya saham berapa, as long as semua income kamu itu sebenarnya terlapor. Kenapa? Karena kan pajak melihat kamu punya income berapa sehingga kamu dapat memperoleh aset berapa. Kalau misalkan kamu punya income let's say cuma 100 tapi kamu memiliki aset 400 kan itu kan jadi question mark. Kenapa? Why? Tapi kalau kamu melaporkan income-nya sesuai atau misalkan lebih tinggi nih, misalkan income kamu 100, income kamu 500, kamu punya aset 300, itu kan masih make sense kan? Berarti sisa 200-nya itu adalah ya let's say biaya hidup lah segala macam. Jadi selama kamu sudah lapor pajaknya benar, kamu nggak perlu takut. Kamu punya saham sampai misalkan 1 miliar, 2 miliar, ya nggak perlu takut toh memang saya pajaknya juga udah bayar, kenapa saya harus takut masukin sebagai aset? Kecuali memang Ya, kamu ada beberapa income yang belum terlapor. Nah mungkin itu perlu diperhatikan seperti itu sih. ya mungkin nambahin juga mindset dari teman-teman orang-orang kaya, mereka tuh justru mau kelihatan asetnya banyak supaya mereka bisa berkembang lagi, supaya mereka bisa investasi lagi. Karena kalau nggak ada Betul, asetnya, nggak ada cashnya, nggak ada duitnya, mereka nggak bisa invest lagi. Jadi mindset di betul, sini yang banyak kebolak-balik antara orang kaya dan orang nggak kaya, istilah kata correct. kayak gitulah. Betul, 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 Miss, betul. Justru yang orang kaya itu malah makin pengen membesarkan si nilai asetnya tersebut. Mereka nggak mau kecil-kecilin malah mereka mau lapor semuanya. Seperti itu sih. Ada nggak sih orang yang mungkin mereka kepengen memanipulasi tuh bukan asetnya dikecil-kecilin, malah asetnya digede-gedein. Kalau ditanya ada nggak ada sih,
pastinya ada lah ya, orang macam-macam ya, gitu. Ya, itu berarti dia bayar pajaknya lebih banyak dong ke pemerintah. Ya, nggak tahu deh, memang ada dia maunya begitu ya. Jadi Ya, mungkin betul. aja ada. Mm-mm. Nah, terus ini ada yang nanya kalau nggak lapor gimana dong? Ini ada yang bilang juga nih, Andre bilang pernah kena denda nih karena nggak tahu cara lapornya. Jadi itu menjawab pertanyaan Jeda Mergawe gitu. Kripto kita akan bahas nanti atau kalau cukup waktunya, kalau nggak cukup waktunya kita akan bahas di Zoom yang berikutnya ya. Boleh. Terus ini ada yang bilang Andi Siregar ke depannya KTP itu NPWP kita. Sudah jalan belum Mbak sih Pak ini? Itu per Juli nanti, per Juli baru mulai aktif karena kan diundur nih, harusnya kan per 1 Januari 2024 ini. Tapi pemerintah mengeluarkan aturan baru ya mungkin karena kemarin habis pemilu juga. Jadi nanti pertengahan tahun ini itu baru mulai dipersamakan. Jadi NIK dipersamakan dengan NPWP. Seperti itu. Menarik, menarik, menarik. Ini Sarah udah bilang gini, kalau asetnya nggak sampai miliar-miliaran nggak perlu lapor kali ya, batas minimal berapa sih gitu. Ini ternyata lucu-lucu pertanyaannya Pak. Jadi jadi intinya sih selama judulnya aset ya itu kamu harus lapor, nggak ada kata minimal. Kamu punya tabungan 10 juta aja sebenarnya kamu harus lapor aset kamu. Kenapa? Nanti misalkan 10 juta kamu mau buat modal usaha atau modal investasi, ternyata investasi kamu cuannya tinggi banget ya karena awalnya nggak ada nih tiba-tiba uang kamu banyak, kamu nanti akan kelabakan di belakang-belakangnya. Nanti pada saat aduh saya punya uang nih. Misalkan dari 10 juta itu bisa jadi 500 juta lah let's say. Saya mau pakai uangnya tapi nggak bisa. Kamu mau beli rumah, kamu mau beliin saham lagi karena yang awal-awalnya itu kamu nggak pernah lapor kayak gitu. Ya ini terus ada beberapa pertanyaan yang berulang sebenarnya, tapi gue boncos gitu. Tradingnya, investasinya masa harus lapor? Ya lapor. Sebenarnya lapor itu menunjukkan bahwa ya kita tuh udah gini loh. Kamu kalau trading kan pasti bayar pajak dong. Pas kejual mau untung mau rugi, itu tuh udah bayar pajak. Jadi sayang Betul. banget kalau nggak dilaporin, malah kayak sebenarnya udah bayar pajak tapi nggak dilaporin, itu yang pertama gitu. Jadi kayak kamu tuh udah menjalankan kewajibanmu tapi nggak dilaporin gitu, itu yang pertama. Yang kedua, portfolio itu menjadi aset kamu. Nah kalau Yes. kamu nggak laporin ya berarti aset kamu tuh jadi nggak sebanyak itu gitu loh. Terus tahu-tahu nanti pas diperiksa pajak, kamu kok bisa beli mobil, kok bisa beli ini, Ya. asetnya kecil gitu. Padahal ada nih aset dari saham yang saya cairkan tapi nggak pernah dilaporin gitu. Padahal nih ya, saya nambahin sedikit, saham itu adalah investasi yang paling enak untuk menaikkan aset itu. Kenapa? Karena pajaknya final cuma 0,1%. Kurang lebih kayak gitu. Kamu punya investasi awal 10.000, bisa besok tiba-tiba mungkin bisa jadi 100.000 harga sahamnya. Pajak yang kamu bayar cuma 0,1% dan final. Dan itu sebenarnya hanya perlu dilaporkan di SPT kamu. Kamu udah nggak perlu bayar lagi karena sudah dipotong sama si sekuritasnya juga. Seperti itu. Nah, ini ada yang nanya juga, terus aku kalau masih mahasiswa gimana dong? Duitnya dari pemberian ortu setiap bulan, apakah perlu dilaporkan? Ya mau dari pemberian ortu, mau dari siapa, itu udah aset atas nama kamu gitu loh. Jadi ya laporin aja gitu, jadi harta kamu gitu. Nah, eh, mungkin ya untuk pajak dividen aku bahas abis ini ya. Mungkin Pak Antoni Ruby udah mau nge-share tentang gimana sih cara laporinnya. Jadi sebenarnya sebelum masuk ke cara laporinnya, aku mau summary dulu nih. Boleh. Men-summary banyak pertanyaan teman-teman yang penasaran. Satu, kamu posisi untung, posisi rugi, yang realize, transaction, kamu udah jualan, mau untung mau rugi, kamu tuh udah bayar pajak. Final, besarnya berapa tadi Pak? 0,1%. Paling kecil ya, perasaan nggak Yes. ada pajak-pajak usaha lain yang sekecil itu gitu loh, karena mempertimbangkan adanya resiko dalam investasi saham gitu. Jadi pajaknya kecil. Jadi kamu tuh udah bayar otomatis final. Jadi itu laporin. Mau untung mau rugi. Yang kedua, portfolio kamu di akhir tahun tanggal 31 Desember itu juga dilaporin untuk laporan SPT di tahun 2024 ini, di tahun berikutnya gitu loh. Nah, itu diakuin sebagai harta kamu. Nah, yang ketiga adalah dividen. Mungkin sebelum masuk ke cara lapornya nih, Pak. Boleh. Mungkin pajak dividen ini berapa sih gitu. Jadi kamu dapat dividen tuh harus dicekin juga sepanjang tahun, itu dilaporin juga. Nanti ada triknya nih gimana biar hemat pajak dividen. Tapi boleh Pak dikasih tahu dividen itu pajaknya berapa sih? Oke, jadi pajak dividen itu sebenarnya 10%. Nah, sebelum ada undang-undang HPP,
pembagian dividen itu dipotong oleh perusahaan, which mean misalkan, ya kita boleh sebut nama emiten nggak ya, Ci? Apa, Boleh boleh? banget. Oke, misalkan BCA bagi dividen. Misalkan kamu dapat dividen 100.000. Nah, pasti BCA motong kamu dulu nih 10%. Sebelumnya nih ya, berarti kamu terima bersihnya 90.000. Kalau untuk sekarang, itu dividen BCA akan membagikan kamu langsung full. Kenapa? Karena kewajiban pembayaran pajaknya itu adalah di pribadinya sendiri. Contoh, kamu dapat dividen BCA 100.000. Tapi kamu pengen pakai nih uangnya. Aduh, saya pengen pakai nih. Misalkan buat jalan-jalan deh kayak gitu. Nah, itu kamu wajib membayar pajaknya 10% ke negara. Tinggal buat yang namanya setoran pajak, kamu setor, selesai. Tapi kamu bilang nih, aduh, bayar 10% nih kayaknya lumayan juga ya. Apalagi saya dapat dividennya gede. Let's say dapat 1 M lah gitu. Kamu investasinya tinggi. Bayar dividen 100 juta kan ya lumayan juga gitu ya. Ya udah deh, kita punya cara lain. Gimana caranya? Sekarang pemerintah sudah memberikan fasilitas di mana jika kamu menerima dividen dan kamu menginvestasikannya kembali ya selama 3 tahun, itu kamu tidak perlu membayar pajak dividen sebesar 10%. Tapi ya itu, dengan syarat kamu harus menginvestasikannya selama 3 tahun. Nah, investasinya kemana? Ya, investasi yang telah ditentukan oleh negara. Apa aja yang boleh seperti itu. Nah, itu listnya ada nanti di peraturannya. Kurang lebih Hmm, seperti itu, Miss. Ya, ngomong-ngomong kita akan ada Zoom lanjutan dengan Pak Antoni Ruby tanggal berapa ya Pak ya? Kalau nggak salah sekitar pertengahan Maret. Tanggal berapa sih ini next YouTube-nya bareng Pak Antoni Ruby? Kok YouTube nge-Zoom? 16 Eh, Maret. Ya, tanggal 16 Maret ya. Anyway, ya ini menjawab pertanyaan teman-teman yang tadi nanya tentang dividen. Jadi kalau dividen itu kita laporin seandainya nggak diinvestasikan lagi di saham dan di instrumen lain yang ya, diakui betul. gitu ya. Itu kena pajak berapa sih Pak? 10%. Jadi kamu harus 10%. bayar 10%. Jadi lumayan gede kalau kamu Lumayan. dapat dividen hitung-hitung tuh, jangan sampai nggak dilaporin tuh. Dan itu belum final atau sudah final? Sudah final dan kamu tinggal melaporkannya saja di Pajak SPT. dividen Betul, pajak dividen itu final. Jadi kamu mau dapat seberapa banyak pun, ya tarifnya tetap 10%. Seperti udah itu. kepotong atau belum? Atau kita harus bayar lagi belakangan? Oke, kalau sekarang semenjak udah ada undang-undang HPP itu belum dipotong. Jadi depends. Jadi kalau kamu mau menggunakan yang tadi saya bilang, misalkan mau pakai buat traveling, mau pakai buat beli mobil, whatever, berarti itu kamu wajib membayar si 10%-nya. Tapi jika kamu ibarat kata, aduh saya sayang nih bayar 10%-nya, berarti kamu wajib melakukan investasi kembali untuk mendapatkan fasilitas free si 10% itu. Hmm, 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 hmm. Oke, oke, oke. Teknisnya nanti mungkin boleh diajarin lagi ya, Pak ya. Nah, Boleh. sekarang kita mau belajar tentang cara lapornya. Sebelumnya aku mau jawab beberapa pertanyaan. Ini ada yang nanya, jadi kita udah kena pajak final, terus yang di portfolio itu dilaporin lagi, dipajekin lagi gitu? Enggak. Yang Enggak. di portfolio itu kita laporin sebagai aset kita gitu loh. Jadi kan waktu lapor SPT tuh mesti tahu dong asetnya berapa gitu ya. Jadi dilaporin sebagai aset kita gitu. Oke, eh, gimana cara lapornya? Apakah lewat aplikasi atau aplikasi bawaan, misalnya Ajaib sama Bibit atau toko kripto, kata Ramadan Ziki. Em, Lapor pajaknya kalau belum punya NPWP buat dulu. Tapi ini kalau udah masuk ke sekuritas biasanya ada NPWP-nya gitu. Ya, Ya, ya. heeh, heeh. Loh, nggak dibayarin, kirain udah. Untuk dividen belum. Sekarang terimanya full. Jadi depend eh, sama si penerima dividennya. Mau dipakai atau kamu mau bebas pajak dengan cara menginvestasikannya kembali. ini ada yang nanya, jika dividen saham dibeliin saham untuk di scalpingin gimana? Syaratnya harus di hold 3 tahun. Yes, betul. Di hold 3 tahun dan jangan lupa melakukan laporan realisasi selama 3 tahun juga. Jadi walaupun kamu sudah taruh, tapi kamu tidak melakukan laporan realisasi, itu nanti takutnya dianggap fail. Enggak dianggap fail, sorry. Iya, selain di saham bisa diinvestasiin 3 tahun tuh di mana aja sih Pak? Biasanya sih bisa di tabungan, deposito, atau kalau saya biasa banyak nyaraninnya tuh ke obligasi. Obligasinya tapi obligasi negara ya. Yang biasa negara suka terbitkan tuh ada FR, ada SR. Nah itu menurut saya lebih oke sih kalau ke arah sana. Karena kita langsung directly tuh pemerintah.
Oke, 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 oke. Ini menjawab pertanyaan aku waktu daftar nggak pakai NPWP, gimana Kak? Ya bikin lah. Oke, sekarang Pak Antoni Ruby, kita akan masuk ke sesi cara laporan pajak, cara lapor pada saat pembuatan SPT pajak untuk bulan Maret ya. Jadi dari tahun sebelumnya, deadline-nya ini di bulan Maret, tanggal ya akhir Maret 31 gitu. Caranya Boleh. gimana? Ya, boleh mulai dijelasin Pak caranya gimana. Ini adalah form 1770 SPT orang pribadi. Nah, ini kamu bisa download di DJP online ya. Nanti kamu download e-formnya dan kamu harus membuka ini dengan aplikasi yang namanya Adobe Reader. Nah, nanti itu adalah teknisnya di dalam DJP online, kamu bisa cari tahu. Pada saat ke download, nanti jadinya bentuknya form seperti ini. Nah, bagaimana cara ngisinya? Nah, saran saya kalau ngisi itu mulai dari paling bawah. Dari paling bawah ini adalah lampiran aset-aset nih. Yang tadi saya bilang, pada saat kamu ke sekuritas, pasti kan kamu mau minta yang namanya client portfolio sama trade summary transaction. Nah, client portfolio kamu isi ke sini nih. Untuk kode harta, itu kamu bisa isikan saham yang untuk dijual kembali. Kalau tidak saya salah ingat tuh kodenya 038 ya kalau nggak salah. Nanti saya bantu cek deh. Saham yang untuk dijual kembali, nama hartanya itu adalah ya saham BEI. Tahun perolehan, kalau misalkan kamu lapor untuk tahun 2023, berarti ini tahun perolehannya kamu tulis 2023. Kalau kamu nanti mau lapor untuk tahun 2024, berarti kamu tulis tahun 2024. Nah, untuk Pelan-pelan harga Pak, perolehan, pelan-pelan Pak. oh ya oke, sorry. Oke, Terus oke. untuk harga perolehannya, ini kamu ambil dari book value kamu per 31 Desember 2023. Jangan market value ya. Jadi kamu belinya 1.000 harganya misalkan sekarang jadi 5.000, kamu nggak tulis di sini 5.000. Kamu tetap tulisnya 1.000. Oke? Book Nah, value itu artinya harga beli, dari harga beli ya, betul dari kan. value beli. Betul, kadang kan kalau yang namanya trader itu kan kadang suka averaging ya. Jadi kan bisa nanti belinya 1.000, nanti bisa belinya 2.000, atau misalkan nanti bisa belinya harga 1.500 ya. Harga perolehan itu adalah senilai si harga yang sudah di averaging tersebut. Jadi pada saat ngelihat di klien portofolio itu ya tinggal dicek aja harga book value-nya berapa, itu yang dimasukkan di sini. Untuk pencatatan saham di list aset seperti itu, kemudian bagaimana cara kita melapor nilai penjualan kita yang sudah kita lakukan selama tahun 2023. Nah, nilai penjualan itu bisa dilihat di lampiran 3. Di sini bisa dilihat, bentar ya. Nah, penjualan saham di Bursa Efek. Nah, pada saat kamu sudah terima trade summary report dari sekuritas, nah mereka kan udah summarize tuh, udah dia totalin selama 1 tahun kamu ada jual beli berapa. Kamu lihat nilai penjualan kamu, let's say dalam 1 tahun kamu melakukan penjualan senilai 5M lah, let's say. Karena kan ini kan apa namanya, jual beli, jual beli, jual beli, ternyata jualnya sampai 5M tuh 1 tahun. Nah, kamu di sini tinggal tulis aja penjualan kamu senilai 5M, kemudian PPh yang terutangnya adalah 0,1% dari si 5M. Nah, ini kamu nggak perlu takut. Kenapa? Pasti si 0,1%-nya ini sudah dipotong oleh si sekuritasnya. Jadi kamu hanya tinggal menuliskan saja di sini selama 1 tahun kamu transaksinya berapa banyak sih. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya, bagaimana kalau saya mendapatkan dividen? Dan dividennya seperti yang tadi saya bilang, dividennya saya mau pakai aja deh. Saya lagi pengen jalan-jalan, saya lagi pengen beli mobil. Nah, berarti kan kamu harus setor dong 10%-nya. Nah, dividennya itu kamu bisa lapor di sini. Karena dia termasuk penghasilan yang final juga. Nah, misalkan selama 1 tahun kamu dapat dividen dari misalkan BCA atau misalkan dari Bank Mandiri, misalkan 1 tahun kamu bisa mendapatkan nilai 1M lah, ibarat kata kayak gitu dari saham-saham tersebut, ya berarti kamu di sini tinggal tuliskan saja nih, saya terima dividen 1M dengan pajaknya senilai 10%, berarti kamu harus membayar pajaknya 100 juta rupiah. Nah, pada saat sudah setor ya udah di sini tinggal ditulis aja, tidak perlu dilakukan perhitungan ulang karena pajaknya itu sudah final. Kemudian lain cerita nih, apabila seperti, wah saya sayang nih bayar 10%, saya mau pakai yang free of tax aja deh, saya nggak mau bayar 10%-nya. Nah, berarti dividennya itu tetap kamu harus laporkan, tapi laporkannya tidak di sini, oke? Laporkannya ke yang
penghasilan tidak termasuk objek pajak. Nah, nanti kamu masukinnya di bagian sini, penghasilan lainnya yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan. Misalkan kamu terimanya 1M, berarti ya kamu tulis di sini 1M. Tapi jangan lupa, setelah kamu tuliskan di sini senilai 1M, kamu harus melakukan laporan realisasi selama 3 tahun, dan dana tersebut harus tersimpan juga selama 3 tahun. Jadi kamu nggak boleh utak-atik tuh dana. Kalau nggak nanti fail tengah jalan, misalkan, tiba-tiba saya mau pakai mobil, ya mau nggak mau kamu harus bayar 10%-nya. Tapi kalau kamu selama 3 tahun itu lulus nih, ibarat kata nggak dicabut dananya, tetap diinvestasikan kembali, ya udah, berarti after 3 tahun kamu mau pakai buat apapun, itu oke. Hmm, kalau ya tadi kita ngomongin dividen, pajak dividen ya, pajak yang Yes. didapat dari dividen saham. Hmm, Terus kalau diinvestasikan lagi selama 3 tahun itu kan nggak dikenain pajak ya betul, dari dividennya. Kalau betul, sahamnya dijual, ya kena pajak final gitu loh. betul. Nah, pertanyaan saya, Pak Antoni Ruby, Yes, ini tuh misal ya dibeliin saham ASII misalnya gitu. Di tengah oke, jalan belum 3 tahun ASI-nya ditukar nih, dijual, tuker oke, ganti BBRI gitu. Nah, oke. itu boleh nggak sih Pak? As long as masih di dalam saham itu no problem. Yang penting dananya tidak keluar dipakai untuk penggunaan konsumsi pribadi. Dan yang penting nggak rugi ya. Kalau rugi kan jadi berkurang toh di portfolio, Oh ya, betul, 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 portfolionya. betul. Intinya, misalkan investasi awalnya kamu 1M, ya pada saat kamu itu juga, pada saat kamu mau pindah tempat juga 1M-nya harus tetap ada di sana, seperti itu. Terus Pak, ini ada beberapa pertanyaan lagi nih Pak terkait dengan pelaporan aset saham. Oke. Nah, itu boleh nggak sih Pak bulk aja kayak semuanya gitu? Ada investasi saham, misalkan 3M gitu. Atau Oh, harus satu-satu sahamnya disebut? enggak, benar seperti yang tadi dibilang, langsung bulk. Jadi misalkan kamu ada taruh 3 sekuritas nih, kan sekuritas ada banyak ya, ada A, B, C gitu lah ya. Ya berarti nanti di sini masing-masing aja nih. Misalkan sekuritas A, kamu ada klien portofolionya berapa. Sekuritas B, kamu ada klien portofolionya berapa. Sekuritas C, kamu ada klien portofolionya berapa. Jadi bukan per apa namanya, per masing-masing saham. Saya punya saham BCA berapa, saya punya saham BRI berapa, saya punya saham Mandiri berapa, tidak seperti itu. Jadi langsung secara total di setiap sekuritas kamu ada klien portofolio berapa, ya angka totalnya kamu taruh di sini. Kayak gitu Terus sih, Mas. kalau punya ini Pak, kalau punya saham di beberapa sekuritas, itu juga bulk gabungan dari semua sekuritas ya Pak ya? Betul, 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 betul. Jadi kalau saya sih lebih suka dibagi per sekuritas, jadi biar ketahuan. Kalau saya langsung bulk semua kan saya nggak tahu ini yang taruh mana kayak gitu sih. Tapi Hmm. kalau kamu mau lapor langsung bulk semua, saya punya 3 sekuritas, klien portofolio saya totalin senilai berapa, ya boleh juga, nggak masalah gitu. Yang penting kan kamu lapor judulnya, Ini kayak ada yang gitu. nanya, misal Hmm. dapat dividen 100 juta, itu gimana sih 90 juta untuk beli saham lagi, 10 juta untuk dikonsumsi, kena pajaknya gimana? Ya, kena pajaknya 10 juta, nggak peduli gitu loh. Eh, yang kamu investasikan harus 100 jutanya semua gitu ya Pak ya? Jadi begini, kalau misalkan kamu punya kamu dapat dividen senilai 100 juta, 90 juta kamu mau investasikan, 10 juta kamu mau konsumsi. Misalkan saya mau beli handphone lah gitu, misalkan harga 10 juta gitu ya. Nah, yang 90 jutanya kamu harus lapor di sini, yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan. Dan jangan lupa lakukan laporan realisasi selama 3 tahun. Untuk yang 10 jutanya gimana? Kamu masukin ke Kena sini. pajak. Mana Satu tadi juta dividen? pajaknya. Yes, bayar pajaknya 1 juta. Beli dah tuh handphone. Gitu. Oke deh. Kayak gitu. Itu ada yang bilang nih, sebenarnya ribet sih reinvestasi itu cuma mau hemat 10%. Wih, 10% tuh gede loh. Kalau dari modal kecil mungkin 10% tuh cuma 1 juta. Buat aku sih tetap tetap gede ya angka 10% ya. Tapi kalau modalnya 1M 2 sorry. Kalau dapat dividennya 1M 2M, maka angka 10%-nya tuh jadi ratusan juta Hmm, gitu. betul, Ya, oke. betul. Oke deh. Ini ada yang bilang kok ribet ya? Yang nggak ribet sih sebenarnya, yang dilaporin tuh cuman satu, kamu udah bayar pajak final, kemudian dua, portfolio saham kamu itu apa gitu. Kalau nggak lapor gimana sih Pak? Kalau nggak lapor, ya resiko ditanggung pemain. Ya kayak gitu sih. Harusnya sih tetap lapor sih. Jangan Ini sampai ada nggak yang lapor. bilang ada beberapa tahun nggak lapor nih, baru tahu ini gitu. Iya, Itu tetap harus gimana Pak? lapor. Sudah Resikonya?
Ya resikonya paling akan ditanyakan jika kamu ada pembelian aset-aset yang cukup signifikan ya, misalkan dari trading saham, terus kamu misalkan dapat cuan banyak, kamu misalkan jadi bisa beli rumah yang gedong, bisa beli mobil yang bagus kan, ibarat kata tiba-tiba kaget nih orang kantor pajak, kok nih tiba-tiba orang bisa beli rumah yang besar, bisa beli mobil-mobil yang mahal, ini dari mana nih? Nah nanti malah kamu dihitung ulang lagi pajaknya, kan sayang. Padahal secara di saham ini pada saat kamu transaksi kan pajaknya udah final, udah 0,1%. Tinggal dilaporin aja di penjualan saham di bursa efek ini kan selesai. Berarti kelihatan nih, oh nih ternyata ini orang kerjaannya adalah trading saham. Dan jangan lupa si aset-aset saham klien portofolio kamu itu juga dilaporin di sini. Jadi pada saat ada keuntungan, kamu bisa switch keuntungan itu ke aset yang lainnya di dalam list aset kamu, kayak gitu. Toh Hmm, hmm, pajaknya hmm. kan juga udah final kan? Oke, oke, oke. Jadi Ya. kalau untuk pajak dividen sendiri itu diinvestasikan di satu instrumen investasi, pasar modal boleh, obligasi boleh, Yes. saham Yes. boleh, Yes. sahamnya boleh kalau mau ganti-ganti. Tapi selama 3 tahun tuh kamu portfoliomu nggak boleh lebih rendah daripada dividen yang kamu dapat itu. Mending jaga di sana, betul. Ya, jadi misalkan kamu dapat dividen 100 juta, kamu nggak boleh nilai portfoliomu itu di bawah 100 juta. Karena kalau nilai portfoliomu di bawah 100 juta, itu dianggap, ya berarti dividennya kamu nggak investasikan dong. Misal nilai portfoliomu 80 juta, berarti dividenmu tadi 100 juta, berarti 20 juta kamu nggak investasikan, 20 juta kamu mesti bayar pajak 10%. Yes. Kira-kira gitu ya Pak Antoni ya. Oke, Yes. mungkin bisa nanti diulang lagi pas di Zoom atau sekarang mau ulang sedikit juga boleh sih Pak. Tadi cara ngisinya gimana? Singkat aja. Boleh saya ulangin ya. Jadi pada saat mau melakukan pelaporan saham, kamu bisa menanyakan ke pihak sekuritas kamu. Bilang aja, Pak atau Bu, agen kalian ya, saya mau minta klien portofolio per 31 Desember 2023 untuk sekarang ya. Kemudian trade summary transaction selama tahun 2023. Dari dua data tersebut, oke, kamu bisa mengisi SPT kamu. Klien portofolio digunakan untuk mengisi list aset ini. Misalkan kamu ada menaruh di satu sekuritas namanya sekuritas A ya. Nanti kode harta ini nanti kamu pilihnya saham yang dibeli untuk dijual kembali. Nanti kodenya mungkin saya coba cek ya, saya lupa. Pokoknya namanya saham yang dibeli untuk dijual kembali, boleh catat. Nama hartanya itu adalah saham BEI. Biasanya saya tulisnya kayak gitu, saham BEI. Kemudian tahun perolehannya sesuai dengan tahun yang kamu mau laporkan. Ya sekarang kan 31 Desember 2023. Berarti ini saya tulis 2023. Kalau misalkan nanti 2024, ya saya tulis 2024. Karena kan proporsinya udah berubah-berubah tuh. Karena kan kamu kan trading terus kan. Kecuali ya saya tahan satu saham aja terus, saya beli di tahun 2023, saya mau simpen nanti sampai 2010 gitu. Sampai 2033 gitu misalkan ya. Berarti di sini tetap 2023. Cuman ya kalau misalkan tahun depannya berubah lagi, tahun perolehannya ini mengikuti jadi 2024. Untuk harga perolehan ini diambil dari klien portofolio bagian book value-nya, bukan market value. Sebagai Buy, contoh, value buy-nya. ya, Hmm. value buy-nya. Sebagai contoh, kamu beli harga saham dengan harga 1.000 nih. Oke, misalkan beli di bulan September. Ternyata pada saat 31 Desember, harganya itu jadi 5.000. Oke, yang kamu lapor di sini bukan si 5.000-nya. Yang kamu laporkan adalah harga belinya. Yang di September itu kamu beli dengan harga 1.000. Berarti yang dicatat ini adalah 1.000. Oke. Nah, keterangan ini ya, ini sih sebenarnya dikosongin aja nggak apa-apa karena di sini nama hartanya sudah jelas adalah saham BEI. Setelah itu, apalagi yang harus diperhatikan adalah si trade summary transaction-nya. Karena di dalam trade summary transaction ini itu kan ada list transaksi penjualan pembelian kamu selama 1 tahun. Oke. Nah, list penjualan itu selama 1 tahun kamu harus mengisi di lampiran 3. Lampiran 3 ini adalah penghasilan yang bersifat final. Karena si saham ini penjualannya itu sifatnya sudah final. Kamu bisa isi di poin nomor 3, penjualan saham di bursa efek. Misalkan dalam 1 tahun nih kamu punya modal misalkan 100 juta. Tapi karena kamu trading-trading terus, nilai penjualan kamu selama 1 tahun itu mencapai senilai 1 M.
Nah, kan kelihatan tuh di trade summary transaction yang dari sekuritas, kamu melakukan penjualan 1M nih selama 1 tahun. Nah, kamu lapor di sini 1M. Kamu tulis 1M, dan PPh terutangnya berarti 0,1% dari 1M. Dan kamu tidak perlu worry mengenai ini karena pajak PPh terutang ini pasti sudah ditarik oleh si sekuritas. Kalau kamu mau cek nanti di trade summary transaction-nya ada tuh. Dia ada potong 0,1%-nya. Biasa listnya jelas sih dia detail. Nah, setelah melakukan pelaporan atas penjualan di tahun 2023, pasti kalau kamu yang sifatnya holding saham, kan pasti mendapatkan dividen dari emiten. Nah, bagaimana cara lapornya? Cara lapornya, jika dividen yang kamu mau pakai, dividen yang kamu dapat itu kamu mau pakai konsumtif untuk kamu personal sendiri. Misalkan, aduh, saya 1 tahun ini dapat dividen, let's say 50 juta. 50 jutanya saya mau buat traveling deh, mau buat jalan-jalan segala macam. Berarti kamu wajib menyetorkan 10%-nya dulu ke negara dan melaporkannya di SPT kamu dalam poin 14 ini. Jadi kamu dapat 50 juta, kamu tulis di sininya 50 juta. Dan kamu harus membayar pajaknya 10% senilai 5 juta, kamu tuliskan di sini senilai 5 jutanya. Jangan lupa disetorkan. Tapi kalau kamu berasa, aduh 10% gede nih, kayaknya sayang juga nih. Saya mau investasiin aja deh, biar tidak kena pajak dividennya. Nah, berarti kamu harus melaporkan dividen tersebut di dalam penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, bagian yang penghasilan lainnya yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan senilai 50 juta. Setelah kamu masukkan di sini 50 juta, jangan sampai lupa. Simpennya selama 3 tahun, dan juga jangan lupa melaporkan laporan realisasi juga selama 3 tahun. Setelah itu lewat, berarti kan kamu udah lulus nih, ibarat kata, nah kamu duitnya mau pakai buat yang lain, itu boleh. Dan kamu ngirit sih 10% tersebut. Mungkin kurang lebih seperti itu, Miss. Ya, ini ada yang bilang, saya pusing nggak ngerti. Nanti kita bikinin videonya lah ya. Kita bikinin videonya sama ada Zoom berikutnya tanggal 16 Maret. Tanggal 16 Maret. Mungkin bisa diulang, Pak. Data-data apa saja yang dibutuhkan, yang diminta ke sekuritas. Yang perlu diminta ke sekuritas tadi ada 2, yaitu adalah klien portofolio per 31 Desember, kemudian trade summary transaction. Kalau sekarang kita ngomong 2023, berarti trade summary transaction per tahun 2023. 2 data itu aja sih biasanya. Oke, oke. Bukti potong 0,1% itu otomatis atau gimana ya? Udah ada Sebenarnya, otomatis ya dari SOE-nya ya, ya, dari trade summary betul. transaction. Yes. Oke, oke. Kalau dari dividen yang dipakai dapat dividen lagi gimana? Itu namanya menggulung. Itu justru bagus. Jadi makin Oke, berkembang oke. kan. Thank you. Ya, ini ada beberapa pertanyaan teknis nih, Pak. Ini Pak kode hartanya apa ya, Pak? Iya, 031, 032 atau kode Sebentar ya. hartanya apa, Pak? Sebentar saya bantu cek. 031 ya, yang saham yang dibeli untuk dijual kembali. Hmm, 031 ya? 031, yes. Hmm. Oke, oke. Ini ada yang nanya juga, kalau NPWP-nya barengan suami berdua gimana ya? NPWP-nya barengan suami, berarti satu NPWP dong ya. Berarti lapornya di suami. Jadi itu tetap harus dilaporkan. Karena NPWP-nya kan pakai NPWP suami berarti. Seperti itu. Oke, oke, oke. Nah, udah jelas nih teman-teman untuk pajak buat investor saham. Kita sebenarnya mau ke pajak untuk pengusaha nih ya, tapi kayaknya untuk pajak buat investor ini masih ada beberapa hal yang menarik dari investor reksadana, masih di capital market, pajak obligasi ya, surat berharga negara misalnya, terus pajak dari kripto. Silahkan Pak, mau jelasin yang mana dulu Pak? Mungkin dari obligasi dulu kali ya. Kalau dari obligasi sebenarnya gini, eh, mungkin kasih tahu trik sedikit juga kali ya. Pada saat kamu misalkan terima dividen nih dari emiten-emiten, ibarat katakan daripada kamu bayar 10% dari dividen tersebut, kenapa nggak kamu investasikan lagi aja ke obligasi? Karena kan bunganya kan lumayan ya obligasi pemerintah ya. Selain itu juga pajaknya itu adalah 10% dari bunganya. Jadi contoh nih, kamu misalkan dapat dividen senilai 100 juta. Kamu masukin nih ke obligasi 100 juta.
Let's say, coba ya kita sambil hitung. Return dari obligasi misalkan 6% deh kita pakai. 100 juta kali 6%. Berarti kan 1 tahun kamu dapetin 6 juta. Pajak yang perlu dibayar itu adalah 10% dari 6 juta. Berarti kali 10%. Berarti 600 ribu doang. Dan kamu harus menaruhnya selama 3 tahun. Berarti which mean 600 ribu kali 3 tahun. Berarti pajak yang kamu bayar cuma 1,8 juta. Selain itu kamu mendapatkan return juga dari si obligasi itu. Kurang lebih seperti itu sih, Ci. Oke, 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 oke. Kalau aset kripto, cara lapor pajaknya di akun berapa, Pak? Jelas investasi lainnya sih. Nomornya, sebentar ya. 039. Irma Andriana, kalau nggak punya NPWP tapi pengen lapor, baiknya bikin NPWP baru atau ikut suami aja, Pak. Oke, kalau kamu tidak melakukan pisah harta dengan suami, jelas istri pasti mengikuti NPWP suami. Tapi kalau pada saat kamu menikah membuat pisah harta, berarti pihak istri harus mendaftarkan NPWP baru dan melaporkan aset-asetnya di NPWP istrinya sendiri. Hmm. Kalau misalkan nggak pisah harta, tapi mau bikin NPWP sendiri, boleh nggak? Boleh, tapi nanti perhitungannya jadi PHNT untuk penghasilan non-finalnya, seperti itu. Nanti ya kalau misalkan komponen penghasilan kamu ada non-finalnya itu nanti akan dihitung ulang dengan suami. Nanti pajaknya akan lebih mahal sih biasanya. Kayak gitu. Hmm. Oke, 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 oke. Kalau mau konsul pajak bisa hubungin kemana? Weh, langsung aja DM saya. Nanti saya akan bantu ya. Jadi kita akan bantu Bapak Ibu. DM aja konsul pajak gitu. Konsul pajak saham. Pastinya ada nama dan nomor HP yang bisa dihubungin. Konsul pajak saham, nama, nomor HP dan email DM saya di Instagram ya. Oke. Eh Kalau WNI di luar negeri mau investasi di Indonesia, bagaimana dengan laporan pajaknya? WNI di luar negeri. Maksudnya Mm-mm, udah stay di luar negeri lama apa bagaimana mm-mm. nih? Nggak tahu nggak dijelaskan di sini. Oke, intinya gini sih kalau WNI tapi masih back and forth lah ibarat kata masih pulang pergi ke Indonesia ya itu tetap lapor di Indonesia sih. Kecuali dia benar-benar udah mau stay di luar negeri, nggak pulang ke Indonesia sama sekali, tapi belum mencabut status WNI-nya, itu bisa minta yang namanya SPLN ke kantor pajak. Hmm. Kalau untung dari jual beli saham, apakah lu bayar pajak 10%? Tidak. Nggak. Kalau kamu jual saham, untung maupun rugi kamu udah bayar pajak final 0,1%. Lapor pajak secara online gimana? Tadi udah dibahas. Ya deh, aku kasih rekamannya di YouTube Beyond Money. Nanti URL-nya aku post di story Instagram aku ya, gitu. Oke, terus, oh ya, ini ada pertanyaan menarik. Kalau misalkan warga negara Indonesia, kan sekarang banyak ya platform investasi US stocks gitu ya, saham Oke, Amerika gitu. Itu oke. gimana Pak, untuk lapor pajaknya? Tetap dilaporkan di list aset yang tadi saya lihat, apa yang saya kasih lihat. Cuman mungkin ditulisnya ya saham luar negeri gitu, saham yang ada di US market. Kan kalau tadi kan saham BEI ya, kalau ini ya berarti yang saham US market tersebut. Mm, 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 mm. Pak, ada yang minta konsultasi tapi gratisan, Pak. Oke, 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 Saya oke, oke. Saya jawabnya pakai senyum, senyum aja dulu. Oke deh, ya nanti kita akan bikinin bikinin seminar yang terpisah, tapi sebenarnya edukasi hari ini tuh udah bisa lebih dari cukup sih. Nanti kita akan up deh recordingnya. Tadinya saya pikir mau edit dulu, tapi kita up nanti di YouTube-nya Beyond Money. URL-nya aku taruh di story Instagram aku. Pak Antoni, yes, mau tanya sekarang, kita beralih ke bisnis ya, ke boleh. entrepreneurship. Nah, mau nanya nih Pak, pajak-pajak apa saja sih yang dikenakan untuk pengusaha di berbagai bidang? Oke, jadi kalau untuk eh, pengusaha yang masih orang pribadi yang belum menggunakan badan usaha, nah itu kan ada levelingnya nih. Ada yang masih UMKM atau boleh menggunakan UMKM atau yang sudah menggunakan normal.
Kalau misalkan level pebisnis yang masih UMKM dan NPWP-nya itu masih baru, itu boleh menggunakan pajak 0,5% final dari omsetnya. Dan perlu diperhatikan, pajak UMKM 0,5% ini hanya boleh digunakan selama 7 tahun. So, let's say, kamu punya NPWP tahun 2020, ya. Berarti kamu hanya boleh menggunakan 0,5% itu dari tahun 2020, 21, 22, 23, 24, 25, 26. After that, kamu udah nggak boleh pakai 0,5%, tapi kamu menggunakan pajak norma. Norma itu apa? Nanti saya jelaskan di belakang ya. Nah, selain itu, eh, jika kamu ingin menggunakan fasilitas 0,5% ini, kamu punya omset harus di bawah 4,8 M. Oke, jadi once di tengah jalan omset kamu di atas 4,8 M, ya itu kamu fail. Kamu nggak bisa menggunakan 0,5% lagi untuk next year-nya. Jadi next year-nya udah langsung switching ke norma. Oke, nah sekarang norma itu apa? Norma itu adalah ibarat kata basis yang sudah di-create oleh kantor pajak. Kira-kira berapa sih setiap usaha ini net profit-nya? Seperti itu. Contoh misalkan saya pengusaha, saya dagang makanan. Dagang makanan itu kan rata-rata cuannya tinggi ya. Nah, berarti dia sudah ada basisnya nih. Oh nih, yang dagang makanan normanya 50%. Jadi contohnya, saya dagang makanan, omset 1 tahun saya misalkan 1 M, berarti perhitungan yang harus dihitung oleh pajak adalah si 1 M kali 50%, which mean 500 juta. Nah, dari 500 juta itu baru dihitung pajaknya melalui tarif berlapis. Nah, selain itu ada pajak apa lagi sih yang biasa dibayarin oleh pengusaha? Nah, biasa pengusaha kan instrumen investasinya juga banyak ya. Nah, itu biasanya ada dari pajak deposito, ada dari pajak obligasi. Deposito pajak 20% ya. Kemudian obligasi pajaknya 10%. Kemudian ada lagi kayak yang tadi ada investasi saham, dia jual beli yang which mean pajaknya 0,1% dan masih banyak lagi. Kurang lebih seperti itu sih, Miss. Oke, oke. Iya, banyak orang yang nggak aware dengan pajak kalau dia udah lewat berapa tuh 4,8 4,8 M. M. Itu pajak apa, Pak? Tadi UMKM yang UMKM PP 23 PPH, tahun PP PPH atau 23 PPN? PPN ya? no 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 yang 0,5% kan? Bukan, bukan. Setelah 4,8 tuh dia kena apa? Oh, PPN ya? wajib PKP ya, wajib PPN. Itu PPN ya? PPN itu Betul. berarti berapa? 10% ya? 10%, which mean pada saat kamu melakukan penjualan barang, kamu harus memungut PPN 11% dari customer. Nah, ini mesti diperhitungkan dari awal ketika kamu membangun bisnis. Karena banyak orang yang tidak memperhitungkan itu, terus harganya dinaikin, customernya lari. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mau dibayarin sendiri sama perusahaan, nah itu jadi Bisa boncos mungkin juga. bisa menggerus marginnya gitu. Tapi saya dengar ini Pak, eh, PPN itu bisa dikurangkan. Itu gimana sih Pak? PPN bisa dikurangkan. Heeh. Itu gimana sih? Oh, Jadi kalau jadi dia gini. beli barang bisa dikurangin gitu loh Pak. Yes, Itu gimana jadi sih Pak? PPN itu kan ada yang namanya PPN keluaran, ada yang namanya PPN masukan. Oke, jadi jika lawan transaksi kamu itu juga sudah PKP, PKP itu adalah pengusaha kena pajak, yang which mean dia juga bisa menerbitkan faktur pajak, ya. Atas faktur pajak yang kamu sudah bayarkan ke supplier, itu kamu bisa gunakan sebagai kredit pajak kamu untuk mengurangi PPN yang sudah kamu keluarkan. Misalkan kamu jualan ke customer senilai 500 juta. Berarti kan kamu harus bayar PPN-nya 50 sorry, kamu narik PPN 55 juta ke customer dan kamu harus menyetorkan ke negara dong, bener nggak? Tapi pada saat Mm-mm. kamu jualan 500 juta ke customer, kamu kan ada pembelian barang dari supplier. Misalkan kamu beli barang ke supplier harganya 400 juta. Berarti kan kamu harus bayar PPN juga ke supplier senilai 44 juta, ya. Karena kamu harus setor ke negara 55 juta dan kamu punya PPN masukan dari supplier senilai 44 juta, itu kamu bisa kurangin dulu tuh. 55 juta dikurangin 44 juta. Berarti yang kamu setor ke negara tinggal sisanya aja sih 11 jutanya. Yang which mean secara tidak langsung itu adalah sebenarnya keuntungan kamu yang kamu bayar PPN-nya. Kayak gitu. Oke, 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 menarik ya. eh Hari Sabtu tanggal 16 Maret jam 10 itu akan ada webinar Basic Fintechpreneur. Fintechpreneur ini kita juga akan bahas untuk pajak buat investor saham juga pastinya. Kripto, forex,
US stocks, obligasi, reksadana, dan juga untuk entrepreneur. Jadi langsung aja ke URL bit.ly/fintechpreneur, pakai kode promo fintech biar gratis ya, gitu. Nah, aku mau lanjut nih bahas tentang pajak untuk pengusaha. Ini ada yang nanya, yang ribet kalau kalau udah jadi PKP bukan saja masalah harga yang lebih mahal, tapi untuk orang awam akan sulit menyelenggarakan administrasi perpajakan PPN-nya. Gimana tuh, Pak? Betul sih, memang kalau sudah PPN itu kan kamu harus menggunakan sistem yang namanya e-faktur ya. Jadi setiap kali kamu melakukan penjualan, kamu harus menginput di e-faktur tersebut untuk menerbitkan si faktur pajak tersebut. Kalau misalkan 1 bulan aja kamu bisa terbit invoice sekitar 1.000, ya berarti kamu jadi double tuh. Terbitin invoice 1.000 dan juga terbitin si faktur pajak sebanyak 1.000 transaksi juga. Memang lumayan menambah administrasi seperti itu. Oke, 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 oke. Anyway, untuk yang pajak pengusaha kita akan bahas lagi di lain kesempatan. Ini ada pertanyaan lucu nih. Dia kayaknya trading pakai atas nama orang, mungkin ya. Trading harian bisa mencapai transaksi sekian ratus juta per akun. Yang saya laporkan di pajak itu apakah hanya akun atas nama saya aja atau keseluruhan dana yang eh, ada di akun atas nama orang lain juga? Pastinya atas nama Anda aja. Betul. Kalau atas nama orang lain itu tanggung jawab ya orang itu sendiri. Gitu sih kira-kira. Oke, Pak Antoni Ruby, mungkin ada yang mau disampaikan buat teman-teman semuanya. Apa sih manfaatnya kalau laporin pajak buat investor saham, baik pajak final yang sudah dibayar dari transaksi jual dan juga yang melaporkan harta di portfolio per 31 Desember. Oke, jadi begini, pada saat kamu sudah melaporkan pajak-pajak tersebut, itu kan final ya. Sebenarnya tugasnya itu hanya tinggal melaporkan saja dan juga melaporkan si klien portofolio tersebut. Keuntungannya apa? Pada saat kamu mendapatkan cuan besar, kamu mau menggunakan uangnya itu untuk penggunaan pribadi, itu kamu no worries lagi. Kamu misalkan beli saham 1.000, bisa kejual dengan harga 10.000, kamu cuma 9.000, kamu mau pakai buat beli mobil, beli rumah, segala macam. Itu kamu nggak perlu takut, waduh nanti saya dicari sama orang kantor pajak nih, tiba-tiba bisa beli rumah gede, segala macam. Padahal kan sumbernya jelas, saya dari trading saham, kemudian sudah dilaporin juga klien portofolionya, jadi keuntungannya di sana. Jadi kamu nggak perlu takut dalam menggunakan uang tersebut. Kurang lebih Iya, seperti itu, guys. iya. Mungkin saya mau nambahin satu hal lagi ya buat para investor dan trader saham. Buat kalian semuanya, eh, mungkin yang akan ditanya itu bukan soal investasi saham kalian, tapi kewajaran kepemilikan harta gitu. Jadi misal kamu punya uang portfolio di saham itu misalkan 1 M. Tapi sebelumnya penghasilan kamu tuh kayak cuman 5 juta, 5 juta, terus masih dikurangin pengeluaran. Yang ditanyakan adalah duit 1 M ini dari mana? Itu. Terus kemudian kalau ini pertanyaan saya Pak ya, kalau trader ada yang aktif trading, jadi dia punya modal itu sebenarnya mungkin 100 juta aja. Tapi karena dia scalping, dia aktif trading, di akhir tahun itu transaksi, jadi pajak yang dibayar tuh gede Pak. Mungkin setara dengan transaksi bisa 10 M gitu, karena saking aktifnya tiap hari. Nah, itu kira-kira gimana sih, Pak? Bakalan ditanyain nggak sih sama misalkan menarik perhatian dari tugas pajak gitu? Oke, as long as si 0,1%-nya itu dibayarkan dan klien portonya itu tidak melebihi dari si nilai modalnya dia, sorry, maksudnya masuk akal lah dari si cuan-cuannya itu pasti kan karena dia scalping kan pasti modalnya bertambah terus tuh di klien portonya ya. Selama peningkatannya wajar dan si 0,1%-nya juga sudah disetorkan oleh sekuritas, itu no worries. Jadi Dan kamu mau tinggal kasih lihat statement of account atau data trade, transaksi tadi ya. yes, trade summary transaction-nya ditarik aja di situ. Itu Ya, sebagai trade pegangan summary. kita. Oke. Jadi, aku ulang lagi ya teman-teman ya. Kalian mulai sekarang minta data dua macam. Yang satu, data list portfolio kalian di tahun 2023 atau tahun sebelumnya. Di tahun sebelumnya ya.
list of portfolio di akhir tahun, terus kemudian trade of summary transaction atau statement of account gitu. Jadi SOA namanya. Jadi data satu portfolio, satu detail transaksinya sepanjang tahun gitu ya. Itu Yes. yang dilaporin. Pak, ini ada pertanyaan tentang entrepreneurship. Kalau barang impor gimana ya? Karena tidak ada faktur pajaknya. Kalau barang impor, perusahaannya sudah PKP dan impornya impor resmi, itu kan ada yang namanya PIB. Ya, itu PIB bisa digunakan sebagai kredit pajak kamu. Jadi bisa mengurangi si PPN kamu yang kamu keluarkan kepada customer. Mungkin kurang lebih seperti itu. Mungkin kalau misalkan mau detail ya, mungkin bisa di next session kali ya, kalau sekarang kayak terlalu pack. Boleh Pak, dicatat Pak ya, buat Hmm. next session ya Pak ya. Oke, jangan Iya, lupa ya Pak ya. Oke, ini ada pertanyaan dari, ini ada pujian nih, Randy Andrian bilang, penjelasan Pak Antoni jauh lebih jelas dan mudah dimengerti daripada AR saya. Wah, iya dong, makanya saya ajak ngajar dong. thank you, Oke, thank you. kalau tidak punya penghasilan dan baru mulai investasi saham sedikit-sedikit, karena pemula juga masih kecil nih, modal ambil dari tabungan, itu lapornya gimana ya? Bisa nihil nggak? Sekecil apapun saya rasa tetap harus dilaporkan ya Lapor. Pak ya? Iya, betul. Iya, iya. List ini Mardi Chandra nanya list portfolio di tahun berjalan dan statement akun di tahun berjalan di tahun lalu. Kan kita kan lapornya Mei tahun ini kan. Jadi kita mintanya tuh yang buat tahun lalu sampai Desember gitu. Oke, oke. Ada pesan Pak buat teman-teman investor, trader saham dan juga entrepreneur. Pastinya untuk belajar lebih lanjut juga di Fintechpreneur. Nanti kira-kira di Fintechpreneur ini mau ngajarin apa aja sih Pak? Oke, jadi nanti di Fintechpreneur itu nanti kita akan mengajarkan entrepreneur tuh biasanya mengurus pajak apa aja sih yang harus diperhatikan. Terus kemudian tax planning untuk para entrepreneur kan ibarat kata, aduh kok ini saya bayar pajak tinggi amat ya. Sebenarnya ada cara-cara yang ibarat kata, oh sebenarnya bisa loh dengan cara ini segala macam. Ibarat kata tips dan triknya juga kita bisa berikan. Terus kemudian mengenai aset-aset lah ya, ibarat kata kan kalau yang namanya investor pengen tahu nih sebenarnya perusahaan saya ini masih sehat nggak ya? Ibarat kata, aduh kok omset saya besar tapi kok kayak saya nggak kayak apa saya kayak berasa nggak ada uangnya gitu. Kadang kan ada juga pengusaha yang ngomong gitu, ini gila nih omset saya besar nih, tapi kok kayaknya uangnya nggak ada sama sekali ya di bank ya kenapa ya? Nah ya itu nanti kita bisa bahas juga di sana. Seperti itu sih. Kalau belum punya KTP tapi sudah punya penghasilan dari saham apa perlu lapor? Kan kalau buka akun di Sekuritas sudah punya KTP dong, gitu. Kalau pakai nama ortu berarti yang lapor orang tuanya, gitu Yes. ya. Hah, oke. Kalau minta data itu lewat email atau langsung cek di APK? Ada sekuritas yang udah ada di APK-nya, ada yang telepon ke broker, ada yang minta email, ada yang WhatsApp, silahkan aja. Saya nggak tahu sekuritas Anda secanggih apa. Itu gimana ya Pak ya? Soalnya masih kurang tahu, nanti dilihat aja videonya. Akhirnya ada recording, tapi ada di YouTube-nya Beyond Money. Jadi subscribe juga YouTube-nya Beyond Money ya, gitu. Histori transaksinya dilampirkan dalam laporan enggak ya? Dilampirkan. Tadi kan diminta juga histori transaksi. Ini kayaknya banyak banget yang masih pemula, Pak Antoni Ruby. Nanti kita lanjut lagi di Zoom tanggal 16. Tanggal 16 ya, kita akan belajar tentang Fintechpreneur jam 10 pagi. Pakai kode promo Fintech biar bisa gratis ya. Semoga bisa bermanfaat. Thank you so much Pak Antoni Ruby buat waktunya 1 jam yang sangat berharga. Udah mengedukasi kita semua. Thank you so much Pak Antoni Ruby. Ada satu closing statement mungkin? Paling begini aja, saya ingin mengingatkan kepada rekan-rekan sekalian juga, pada saat ingin melakukan pelaporan SPT, jangan lupa lihat kewajaran SPT kalian. Yang tadi Miss Ellen sudah pernah bilang, jangan sampai kamu punya income cuma 5 juta sebulan, tapi kamu punya portofolio saham, misalkan nilai asetnya bisa sampai 1M, 2M, nah itu perlu diperhatikan. Paling itu aja sih, karena dari situ bisa langsung kelihatan. Thank you, Miss. Apa? Ini ya buat teman-teman yang di sekuritasnya nggak ada tombol buat minta ini file telepon atau WA mereka lah ya. Oke. Oke, terima kasih Pak Antoni Ruby. Terima kasih semua.